بارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا يا طبيبي يا رسول الله أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا سلام عليك حبيبي يا عون الغريب سلام عليك يا جالي الكروب سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا جالي الغروب سلام عليك يا جالي الغروب سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا خير الأنام سلام عليك يا بدر التمام سلام عليك يا خير الأنام سلام عليك يا بدر التمام سلام عليك يا كل المرام سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي Dianya oleh Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa dapat berhadir di acara sunat Rasul ataupun khitanan daripada anak dua buka riang anak kempu daripada dua buka riang. Kemudian selawat beriringan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan keharibaan roh jinon alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dianya beliau dengan sangat bersusah payah menarik umatnya kita ini dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan alam sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Jadi yang kami muliakan ataupun yang kami hormati guru, nantinya yang kita ikuti bersama-sama
Kemudian acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah agama beserta nantinya berzikir dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Wali Nangro ataupun Ustaz kita Ustaz Isnin. Untuk acara kita pada malam berbahagia ini, semoga Allah berkahi. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita centang sekejap untuk membacakan shalawat Nabi. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
junjungan kami, beri syafaat umatmu kami, tidak lain diharap lain ya Rasulullah, penghulu kami, Maulaya Nabi salamu alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Hamdan syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul di rumah Habib Eda dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu untuk sama-sama kita mendengarkan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita, dengan majelis yang mulia Eda, Allah kumpulkan kita nanti bersama orang-orang mulia, dan Allah tempatkan kita nanti bersama orang-orang yang mulia. Dan salawat salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah merubah umatnya dari alam kebodohan, dibawanya kita kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Bagaimana salawat salam kita sampaikan kepada ahli dan keluarga beliau sekalian, seterusnya kepada ulama-ulama juga kita ta'zimkan para guru-guru kita, begitu juga khusus Abuya beserta seluruh keluarga dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga para guru-guru kita ala qaryati, dosa seluruh kampung. Di dosa seluruh kampung ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini guna, maka oleh ahli bait digagas kegiatan Eda supaya bertumpuk mang pahala yang sedang kita zikirkan Eda, maka pahala-pahala bertumpuk kepada ahli bait, tapi tidak mengurangi daripada pahala-pahala orang yang sedang berzikir. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Ada terakhir Eda. Dari kare kata Ibnu Abbas, kare kata Naina, innal muallima, apabila ada seorang guru, ada terusus kepada kalau tidak mempulejawi, mempuleja. Karena kata Ibnu Abbas bahwasanya seorang guru, apabila berkata seorang guru kepada anak-anak, guru ataupun guru baca, guru pesantren, guru TPA, guru ikra dan sebagainya, diajak kenamnya anak Eda, karena katakan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak, sebutkan dalam guru Bismillahirrahmanirrahim. Oh, anak ikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka dosa kedua orang tuana dilepaskan dan diampunkan oleh Allah dan dilepaskan dia daripada api neraka. Dia. Makanya kita ulang kita kalau bosan-bosan. Ulang kita jenuh mendidik anak. Karena memang sejauh iana kewajiban dalam mendidik anak adalah kedua orang tua. Kewajiban. Akan tetapi karena kentua edanya mungkin gue kesibukan lainnya, gue pelajar, maka edan. Alhamdulillah, mau mendapat bekas maca tak, dikit bekas maca ayo kita. Supaya anak tidak bisa belajar, maka sistem bangku. Misalkan orang-orang tua dong, Ustaz, kena anak tua murah tapi jahat, orang sudah jahat. Anak-anak ini orang sudah jahat ini. Karena dikatakan jahat, seseorang yang melakukan kemungkaran, seseorang yang melakukan kemaksiatan dikatakan jahat. Anak-anak orang melakukan kemungkaran, anak-anak orang melakukan kemaksiatan. Maka istilah sistem jahat ya bilang tidak puhu. Ya, mulai saya pikir nama anak. Memang ini karakternya dan tabiatnya ya puhu. Jadi tengah jahat. Jadi bapa kunekin anak eda jengilnya ataupun buat napu orang masalah karena sistem anak ya hanya perlu dididik ini setengah jam. Kalau bisa dikahi, tapi subuhin bola terus. Setengah jam, ajarkan bismillah, ajarkan punya cara sholat, ajarkan punya cara maca, yang wajib-wajib. Habis, subuhin bola terus. Ya. Karena hanya dipaksa. Tapi alhamdulillah, dari berkat para guru-guru kita yang ikhlas mengajar, kemudian orang bosan-bosannya, berpang kepik di wajah. Diajar oleh bubuan anak eda ngomong ke hafal 100 Al-Quran itu orang sekandari mau jadi tes mau bisa apa? Lo tes alhamdulillah ngomong kayak dapet 100 daerah kalak karena 3 hatan Pak kalak insyaallah ini lo bisa mampu menghafal 100 sanggup ibu-ibu menghitung huruf 100 orang kan dari titikna lending ayatna, lending mabisna, lending hurufna, harus sanggup ibu. Ini ibu. Yang ketiga baca anak-anak itu ketika setiap hari yang membaca, setiap hari yang memahami Al-Quran, maka dosa kita ini ibu, dosa kedua orang tua ibaratnya dilensa. Pada bahasa kita didelete, dihapus dosa. Bayangkan ini. Jadi makanya aku sampaikan kepada guru-guru yang penting anak-anak ada belajar mengaji berpunikin kuat dari guru langsung tangan kita negara patuhan kembali kita negara patuhan memang tidak boleh. Nah anak-anak ini memang bagi tabiatnya kita ngobrolin, mari yang ngobrolin, tahu. Cuma anak-anak dia memang dikubeli ini. Suara kita kan dia, Maka kali kesimpulan kita adalah Bapak Ibu Allah. Ketika anak-anak eda membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak itu. Orang yang baca Alhamdulillah, orang yang baca Qul a'udzu birabbin nas, orang yang membaca Qul wahad. Bismillahirrahmanirrahim. Menggugurkan dosa. Dosa kedua orang tua anak dan dosa guruna menggugurkan. Dosa dari mu'alim dan dosa di adua itu. Dosa guruna dan dosa kedua orang tua. Maka tetapi kalau kita balik, anak boleh balik taklid hukum. Berarti
takmit hukum, mara laku kena dosa, maka berdoa. Mara laku kena pahala, amal, ibadah, maka berpahala. Kita tidak peduli, kita tidak respon, tidak berusaha untuk mendidik anak tak untuk salat dan untuk belajar. Maka resikonya nahan ketika ia besar, melakukan dosa besar, melakukan maksiat, maka dosa akan ditimpakan kepada orang tua. Satu, tumpuk menturusi. Kita disapu kajuta kare, bahaya. Kita disapu kare-kare tak, umpama atau misalkan atau menumbuh. Tapi anak tak diubah melakukan kemaksiatan, maka dosanya bertumpuk banyak. Sehingga pada hari kiamat ditambah amal ibadah tak, salat tak, haji tak, umrah tak, puasa tak, zakat tak. Ya Allah, ada aku bangun sembahyang kuang, kumbah puasaku, kumbah hajiku, kumbah umrahku, kumbah zakatku. Tidak, begitu. Puasa lembaran yang lain. Lokah kena peduli terhadap anakmu tentang salatnya? Maka ibadah ini gugur. Maka beradang. Masukkan zuratul mudhi'i. Masuk mereka dalam golongan orang-orang yang tidak salat. Kita sembahyang di dunia. Ontang panting kita sembahyang. Lagu ibadah jamaah kita, tahajud kita, duha kita, dan sebagainya. Tapi kita tidak peduli atas sholat anak kita. Kita jasa samping. Tidak peduli kita terhadap sholat kirata, luar kata, cukata, jasa samping kita. Maka rumah kita akan dimasuki dengan orang-orang ataupun dengan golongan orang-orang yang tak sholat. Orang yang tak salat akan diazab dan disiksa di dalam neraka syaka. Kita sembahyang di dunia, tapi sesungguhnya kita sedang diazab di dalam neraka syaka, disiksa. Jadi risiko yang pertama, berarti dosa ini ditumpukan kepada orang tua. Kalau kita tidak peduli atas salat anak. Yang kedua, karena risiko dan efek yang kita dapat kenahan ketika kita tidak peduli salat anak kita, yaitu rumah. Ketika kita tua, ia belan. Tentunya kita kan tua, ya kan? Maka kita tua kan lemah badan kan, ia belan, kuat badannya. Ini menahannya, disiksa kita. Itu tidak kena mutakal tak. Pas nama aku tua rego kita setruk, kursi roda. Siap-siap untuk kena bandak. Nah, kamu akal ni menjadi bukan pikiran mana. Bantu tulakan pusat satu lagi ahli ini risiko. Kenapa? Kamu risiko kita tidak peduli terhadap rumah dan gelar tenaga anak kuat kita rumah semakin kuat semakin lemah. Pasti kita lemah. Setruk sakit-sakit tu, saya tunggu ya, Pak, ayah, cek, tolongin aku, berani orang, awak akal tu, kambing lebih ya. Kita sekali merahun, buat check up di dokter spesialis, untuk limbahkan. Saya tahu, kenapa? Karena ini mau risiko ataupun efek. Maka kita tidak peduli terhadap salat anak. Yang ketiga, risiko yang akan kita hadapi ke depan adalah lumahah hisab. Kita akan pasti dihisab ya. Hisab kita. Dari kiamat setelah kita dibangkit ke dalam kubur, maka terjadi hisab. Maka hisab eda ditimbang. Hisab anak lu. Ternyata hisab tidak berdosa daripada pahala, maka dosa lagi ditumpuk kepada orang tua. Ada zikir, ibadah, baca Quran dan sebagainya. Kita tidak peduli terhadap sholat anak. Kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin.
Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia adalah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah peruntuk agama. Jadi mudarat ataupun dosa daripada meninggalkan sholat ini adalah tentang seperti mudaratnya kalau yang melakukan maksiat. Kalau orang yang maksiat umpama mabuk-mabukan, umpama ini resikonya hanya di pribadinya sendiri. Efeknya wana pribadinya sendiri. Tapi mara meninggalkan sholat, ini resikonya agama yang kita runtuhkan. Entah kita agama yang di kampung ten runtuh, tapi agama di Sigit Utara kita runtuhkan, agama di kabupaten yang lain kita runtuhkan, agama di negara-negara yang lain kita runtuhkan. Makanya ancaman dalam hukum fikih bagi orang yang meninggalkan sholat boleh diancam pembunuhan. Tapi kalau yang melakukan maksiat umpama mabuk-mabukan ya, ini tidak boleh diancam pembunuhan. Nah, ini mobil negara ini. Bawa kalau mau kita dengarin, kalau mau kena, ini berdosa, tidak boleh dilanggar agama. Tapi ketika kita melihat orang yang tak salat, kita tegur, sembahyang moko. Orang itu benar, ini boleh diancam dengan pembunuh. Dia benar situ. Kan? Sebagaimana telah disampaikan Rasulullah SAW, bagi orang tua jangan pernah lupa, jangan pernah bosan dan terus bersungguh-sungguh agar anak yang ditinggalkan agar anak yang ditinggalkan tidak boleh dalam keadaan keburukan. Kita biarkan. Itu masalah kita ini. Dan edah mau menjadi modal kita itu tanahan di tubuh. Kata Rasul, al-mayitu fil qabri kal khariqi fil qabri. Mayit yang dalam kuburan ini, kata Rasul, sama seperti orang yang tenggelam di tengah laut. Menurut ibu-ibu, kalau yang renang di tengah lautan ini, kita kita untahkan anak emas 1 kilo. Sekali ini. Apena ia sekel ataupun apena bermanfaat anak emas 1 kilo daripada tanggal 2 kita untahkan anak. Tanggal. Mari kita untahkan emas 1 kilo. Kemudian namanya itu, kan? Tapi pada dunia eda, emas 1 kilo, batu 1 kilo, apa yang saya keliling? Emas. Kalau emas mau. Tapi pada kubuh nahan, masa di kubuh, apa yang bermanfaat batu 1 kilo daripada emas 1 kilo? Batu. Hah? Batu nisan. Batu. Ulang dianggap batu ini hak semata-mata manfaatnya ulang. Bagian manfaatnya. Sentahen. Tapi bapak begini, ku sajikan ibu eda emas 1 kilo, eda batu 1 kilo. Apa yang wakil? Emas loh. Tapi sesungguhnya yang lebih bermanfaat adalah batu. Karena ia menjadi batu ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah yang bertasbih di dalam kubur ketika kita nggak dibalik dalam kubur batu bisa. Entah emas 1 kilo. Entah emas 1 kilo. Tapi batu yang bertasbih. Jadi kemudian ketika kita dalam kubur kali, doa anak darahnya. Saya kutip Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Anak makan aku ibu, tuku angkat ini dan ulang situ. Broken Musaan Sari, brokernya anak ini pimpinan doa untuk kesembuhan kucing itu. Boleh, karena kayaknya orang merasa penting broker ini kalau si Jody ini, bahkan kena anak oke pajen. Denas diamin kene, kalau sakit paham kari kedua kan. Seperti itu, amin. Bisa denas doa kami tenang. Kada tiamin perkenankan ya Allah. Yang aneh ini sih, anak tanpa ada dosa. Ada dosa. Dari mak berdoa kan, dari kita kan. Jadi dosa tak, ya kan? Mari terampunkan bahwa itu kita mendoa kalau mengkasa kebesaran diri, kehebatan diri kan begini. Tapi ada orang. Amin, amin. Ini yang kita harapkan. Anak yang selalu mendoakan kita. Benar berharga. Emas atau anak dalam kubur. Anak. Al-mayyitu fil qabri kal ghariki fil bahri. Mayit yang ada dalam kuburan itu kata Rasulullah sama seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Ini puasan kita di luar lautan. Hari kita butuh senang. Begini orang harga tanggalu. Yang tidak. Tapi rumah bersatu saat bertanggalu ini bermanfaat dan dalam kubur Bapak Ibu yang Allah. Maka ketika anak kita didik, kita terus berusaha mendidik mereka. Maka dalam sarah kita katakan ibu ya. Sebelum malaikat mungkar dan nangkir datang, ya kalau cerita-cerita guru-guru tadi, ketika kita dimasukkan dalam kubur, 7 langkah para hadirin ataupun masyarakat wali, kan? Dan terus malaikat mungkar nangkir diri. Nah sebelum ini mau gelahna dihimpit oleh 2 tanah, dihimpit 2 sisi, dipres barang teh. Besara mo. Bahu kanan wa bahu kiri besar. Mereka cuak dulu ya. Lagi percaya. Masuk kita balik kahora. Balik kau. Kasih. Ini dalam kitab dikatakan seperti ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Bahwa pimpinan kubur itu ada. Resmi. Bahu kanan, bahu kiri, mesara. Tapi khasa ini oleh para ulama-ulama berbagai-bagai khasana. Lek khasa ini, ya kan? Khesen tanuh ini bernikna, ya bagikan ibaratnya kayak kalau itu kulit daerah dikupas hidup ini, sama seperti sakit mati. Adakah bohnikna ini sama seperti bohnikna khasana, khasa bohnikna tentang bohnik khasana ini seperti khasa pelukan orang tua, pelukan si ibu terhadap anaknya yang sedang sakit demam. Pabalot anak ibu, anak bayi harun, kan? Boleh juga peluk dengan pelukan kasih udah khasana. Sama kan? Ini pelukun tak sisa. Orang bohnik. Dan sebagai Islam marah kita dia marah anak kita sedang demam panas tinggi, hangat. Ketika buka wajuta kan? Kita buka wajuta, kita buka wajuna, kita karya, kita peluk supaya pindah anak iwantakan ini. Ini kan pelukun kasih sayang. Orang bohnik kan? Bagaimana menahan bisa kita rapatkan khasah pimpinan tanuh ini seperti khasah seperti ini. Disayai. Maka dikatakan oleh Allah dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, inginkah engkau mendapatkan seperti itu? Kata Allah, Alimul Arabiyah wa khairul Arabiyah. Pelajari olehmu akan kebaikan dan ajarkan olehmu akan kebaikan. Dia pernah belajar mengajar.
Nah kemudian eda mau tujuan salah satu itu karena mau doa anak tarai. Nah, kalau istilah ketika walik masyarakat, kalau ya berhenti, berhenti ya kena yasin Al-Quran Karim. Nah, kemudian dia cakap tulis zikir mang iya, tulis masa sama dia mang iya cakap. Jadi bisa kita rasakan rasa sakit hati tentang diri seperti keluhan orang tua terhadap bayi. Maka nanti kita akan memperdapat di lapang kubur ini seperti kale, yaitu seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab 70 kali 70 belang hampir setah. Maka sentenda depannya 70, belakang 100. Jadi mau nendang anak bagas, bagas. Walaupun di luarnya hanya semeter kali 2 meter, tapi rasa di bagas gila, bisa ke imin bola, bisa ke iri berkucincang, bisa ke iri layang-layang bagas gila. Tapi wajib kita imani sebetulnya. Jadi oleh sebab ini, kita memodalkan anak ini. Di samping kita terus terang melakukan pengajian. Nah, yang kita harapkan Sutiara lagi itu, emasnya ini karena hanya jadi tokoh. Mahal kanen. Jika kita lakukan ini menahan di bagasku yang selalu berdoa kepada orang tua. Jadi demikian Bapak Ibu Allah, sebenarnya bulan itu sampai ke Medan, tapi namanya waktu. Pak Bapak Sipungin mungkin dalam penyampaian kami raih kesalahan dan khilafan, karena kami diberikan kemaafan, dan terima kasih atas segala perhatian. Hari ini kita berzikir dan kami lupa imam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita semua betul yang merapat makan tersebut. Tarik telur nanu.